Jadi tema besar tarbiyah tentang cerdas saja tidak cukup ini juga menarik sekali kalau kita korelasikan dengan tulisan Bunda Kartika Dewi. Beliau adalah alumnus hubungan internasional Universitas Mula Warman, orang bunda atau orang tua dari dua siswa di SD Al-Imam Islamic School Balikpapan yang menulis tentang tangguh dengan doa, ya. Tangguh dengan doa. Kenapa kemudian tangguh dengan doa? Karena doa ini adalah energi, karena doa ini adalah senjata. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya bagi orang beriman. Kenapa kita mengatakan doa itu senjata bagi orang beriman? Karena kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menulis juga satu hal yang menarik, ya, angle-nya adalah ketika itu Bunda Kartika Dewi sedang atas kemudian permintaan ustadz dan ustadzahnya untuk mengikutkan putranya Akbar dan Akram di lomba di Sekolah Alam Balikpapan dan juga Istiqamah Fair 2022 yang kemarin diadakan, begitu ya. Jadi dalam tulisannya Bunda Kartika Dewi mengatakan bahwa yang tak kalah penting berikhtiar sebaik mungkin untuk menyiapkan perlombaan adalah bagaimana menyiapkan hati para anak-anaknya untuk ikhlas menerima apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena takdir yang Allah desainkan kepada manusia sungguh itu adalah takdir yang terbaik. Tetapi kemudian sebelum kita menerima takdir itu maka harus berusaha dulu. Latihan pidato ceramah, assalamualaikum pakai bahasa Arab, ya. Dan juga lomba azan, ya, dan juga lomba hafalan Al-Quran, ya. Lalu Masya Allah, ya, jadi lalu Bunda Kartika Dewi mengatakan berdoa, lalu kemudian berikhtiar untuk menyiapkan perlombaan sebaik mungkin, dan juga jangan lupa berdoa, dan kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ini mungkin sederhana Mas Wali, tetapi sesungguhnya dia sedang menyampaikan, mendeliver message tentang tauhid, mengesahkan Allah, menggantungkan hidupnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik, jadi kalau kita mengutip ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi menyampaikan atau memahamkan kepada putri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qarib. Qarib itu dekat. Allah tidak jauh. Putra-putri kita bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada setiap orang yang beriman, dan kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa yang didoakan, yang dimunajatkan oleh hamba-hambanya, termasuk juga putra-putri kita. Jadi kalau mereka punya cita-cita, maka jangan hanya digantungkan, ditulis di secari kertas, tapi juga disampaikan proposalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah Mas Rudi. Jadi Akbar menang juara pidato, juara 1 bahasa Arab dengan tema Birrul Walidain di Istiqamah Fair 2022, dan Akram juga juara, adiknya Akram juara 2 Safid Al-Quran juga di Istiqamah, dan Akbar juga juara 2 lomba adzan di Sekolah Alam Balikpapan. Jadi Masya Allah, ini hasilnya sangat luar biasa sekali, ya. Ditanamkan kekuatan akidah di situ, dan kemudian menerima hasilnya. Tetapi kalau kemudian sudah berikhtiar sebaik mungkin, maka kata pepatah Ustaz Nur Hidayat, maka usaha tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati usaha, begitu, ya. Hasil tidak usaha tidak mengkhianati betul, usaha tidak mengkhianati hasil, betul, ya. Tapi kemudian jangan lupa doa. Ini masih ada waktu, ya. Soalnya saya akan membahas tentang tadi itu kemesraan. Itu juga menarik, ya. Memang anak-anak itu selain mereka cerdas, namun juga harus dibekali dengan sikap bergantung kepada Allah, ya. Betul maksudnya. Karena tadi yang contoh 2 tadi, ya, hanya bergantung pada ibunya saja, ya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, begitu, ya. Karena Betul. Kepada siapa lagi dia meminta? Betul. Karena tidak ada lagi orang-orang yang bisa memberikan. Betul. Kadang-kadang kalau mungkin orang tuanya kaya, memberikan segala fasilitasnya kepada anaknya selalu dimanja, diberi sampai anaknya itu tidak bisa untuk memutuskan dirinya sendiri, ya. Sampai akhirnya seperti ini kejadiannya. Betul. Ya, itu betul. Tadi di akhir tulisan saya cerdas saja tidak cukup juga, mungkin karena saking sayangnya seorang tua, bapak dan ibu kepada putra-putrinya, sampai memberikan semua yang diinginkan oleh putra-putrinya. Jadi putra-putrinya minta mungkin mobil-mobilan, putra-putrinya minta mungkin jalan-jalan ke overseas, putra-putrinya minta sepatu basket yang harganya 3 juta segala macam, itu dibelikan. Dibelikan. Kebayang kalau sepatu 1 juta saja di kaki rasanya udah. Jadi saya membaca ada status WA gitu, ya, ada orang tua saya membelikan anaknya
3 juta gitu. Tapi bukan orang tua siswa SD SMP Al-Imam Islam School Balikpapan, tapi ada. Tapi sebenarnya sah-sah saja kalau kemudian dia punya dana dan itu bagus-bagus saja gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika seorang tua itu memberikan seluruh apa yang dimiliki oleh apa yang diinginkan oleh siswa atau oleh anak, tetapi kemudian tidak pernah memberikan, tidak melatih anak itu kecewa, tidak melatih anak itu bersedih, tidak melatih anak itu untuk menerima apa yang dia tidak dapatkan gitu ya. Padahal tadi kami sampaikan di awal bahwa hidup itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ketika anak nanti dia besar, ketika semua keinginannya semua hanya tawa, senyum dan bahagia, tidak merasakan sedih, nanti dia bisa jadi ketika dewasanya tidak dapat menghadapi obstacle di masa depan yang sesungguhnya adalah jauh lebih berat dan lebih besar ketika sudah tidak lagi bersama kedua orang tuanya. Itu begitu Mas. Membentuk kedewasaannya dengan menghadapi banyak masalah ya. Betul. Kalau kata teman saya lebih suka banyak masalah. Biar itu, ya Allah saya minta masalah, ya Allah supaya saya lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Kalau saya tidak mau masalah, saya senang terus. Ini kan gambar bagaimana rapuhnya kita ya ketika kita maunya senang terus ya. Betul. Artinya memang Allah memberikan kita rasa bahagia. Kalau mau senang terus nanti ada waktunya. Seperti samudera yang luas. Kalau di sini kan setitik saja kita. Kalau di sana nanti waktunya akan kita raih di sana. Tapi untuk di sini kita harus berjuang ya. Betul. Dan itu kenapa juga disampaikan oleh Allah bahwa Allah itu tempat bergantung. Kenapa? Karena Allah itu adalah maha segalanya. Ada kalanya kalau kemudian manusia bergantung kepada orang tua atau kepada manusia karena kekayaannya, pasti dia suatu saat akan miskin atau hartanya akan habis. Kalau kemudian orang akan bergantung kepada manusia karena kekuasaannya, pasti suatu saat dia akan tidak berkuasa lagi. Ya. Kalau ada orang kemudian bergantung kepada manusia karena dia kuat misalkan, tapi pasti dia ada tidurnya. Tetapi kalau manusia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah lemah, tidak pernah miskin dan sebagainya karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha segalanya. Jadi kalau menggantungkan hidup kepada manusia, sesungguhnya dia sedang menggantungkan penderitaan.